Sejak bom atom pertama dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, dunia mengenal wajah paling menakutkan dari energi nuklir. Dalam sekejap, satu kota bisa hancur, ribuan orang terdampak secara tragis. Sejak saat itu, nuklir bukan hanya simbol kekuatan, tapi juga simbol kengerian. Namun di balik ketakutan itu, ada ambisi besar. Uni Soviet pada tahun 1980-an masih terjebak dalam ketegangan Perang Dingin, melihat nuklir sebagai kebanggaan nasional. Bukan hanya senjata, tapi juga pembangkit listrik raksasa yang bisa menunjukkan pada dunia, inilah bukti kejayaan teknologi Soviet. Namun di balik kejayaan itu, tersembunyi kebohongan besar yang kelak akan dibayar dengan sangat mahal. Amerika Serikat dan Uni Soviet saling berlomba, bukan hanya soal senjata, tapi juga teknologi, ilmu pengetahuan, bahkan kebanggaan ideologi. Bagi Uni Soviet, energi nuklir adalah senjata ganda, sumber listrik untuk rakyat sekaligus simbol kejayaan yang bisa ditunjukkan pada dunia. Setiap reaktor yang berdiri dianggap bukti superioritas, bahwa komunisme mampu menaklukkan tenaga atom demi kemajuan umat manusia. Dari ambisi itulah lahir megaproyek raksasa, pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Reaktor unit 4 yang baru beroperasi di awal dekade, dipuji sebagai puncak inovasi industri Soviet. Ia berdiri megah, dibangun dengan kecepatan luar biasa di bawah tekanan politik. Tapi di balik klaim kemajuan, ada rahasia yang disembunyikan. Kelemahan desain mematikan yang tak pernah diumumkan ke publik. Hanya 3 km dari sana, berdiri kota Pripyat. Kota modern yang dibangun khusus untuk para pekerja nuklir, ilmuwan, teknisi, insinyur, dan keluarga mereka. Dengan 50.000 penduduk, Pripyat digambarkan sebagai kota masa depan. Sekolah-sekolah baru, rumah sakit modern, taman hiburan dengan biang lala megah, bahkan kolam renang umum. Semua tampak sempurna, sebuah utopia kecil Soviet. Tak ada yang tahu, dalam hitungan tahun, kota yang dibangun untuk memuja nuklir itu justru akan menjadi monumen bisu kehancuran nuklir terbesar dalam sejarah manusia. Di dalam kompleks pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl, tepatnya di reaktor nomor 4, sekelompok insinyur bersiap melakukan eksperimen darurat. Tujuannya sederhana, memastikan turbin generator tetap berputar selama beberapa detik setelah listrik utama padam. Waktu singkat itu sangat krusial, cukup untuk menjaga pompa pendingin reaktor tetap bekerja, hingga generator diesel cadangan menyala. Sekilas, eksperimen ini terdengar aman, tak lebih dari simulasi teknis. Turbin berputar, indikator di panel kontrol berkedip, catatan prosedur terbuka di tangan teknisi. Namun di balik semua itu tersembunyi masalah besar. Reaktor yang mereka gunakan, tipe RBMK, memiliki cacat desain yang berbahaya. Pada daya rendah, reaktor ini bisa berubah dari mesin penghasil listrik menjadi bom waktu yang tak terkendali. Dan malam itu, semua syarat menuju bencana secara perlahan mulai terpenuhi. Para operator tak sadar bahwa setiap tombol yang mereka tekan, setiap keputusan yang mereka ambil, sedang membawa mereka semakin dekat ke titik tanpa jalan kembali. Uji coba sebenarnya sudah sempat gagal sebanyak 3 kali karena berbagai kendala teknis dan birokrasi. Namun percobaan yang keempat ini adalah kesempatan terakhir. Jika tes ini berhasil, Uni Soviet berencana membangun lebih banyak pembangkit nuklir serupa dan para petinggi akan mendapatkan penghargaan besar dari Moskow. Beban berat itu akhirnya jatuh ke tangan Anatoly Dyatlov, wakil kepala insinyur di Chernobyl. Ia dikenal sebagai sosok yang keras kepala, tegas dan tidak mau mendengar bantahan bawahannya. Dyatlov percaya diri bahwa tes ini bisa berjalan sesuai rencana, meskipun para teknisi di bawahnya sudah menunjukkan keraguan. Ia lebih memilih menekan mereka untuk tetap melanjutkan, karena baginya kegagalan bukan pilihan. Keputusan inilah yang membuat situasi semakin tegang. Di satu sisi, para pekerja lapangan sebenarnya sudah menyadari adanya risiko besar. Di sisi lain, Dyatlov terus mendorong mereka agar prosedur tetap dijalankan, dengan keyakinan bahwa semua akan aman. Tekanan, ambisi, dan sifat keras kepala itu akhirnya menjadi salah satu faktor penting dalam rangkaian peristiwa tragis yang terjadi malam itu. Siang itu, para operator sudah mulai menurunkan daya reaktor sesuai rencana uji coba. Semuanya berjalan sesuai prosedur, hingga tiba perintah dari Moskow. Karena kebutuhan listrik di kota Kiev dan sekitarnya, reaktor diminta tetap beroperasi.
Eksperimen harus ditunda. Keputusan itu membuat reaktor berada terlalu lama dalam kondisi setengah jalan. Daya rendah, namun sistem pendingin tetap aktif. Situasi yang tidak pernah diantisipasi dan justru membuat reaktor semakin tidak stabil. Bagaikan mesin raksasa yang dipaksa menunggu, tegang dan siap meledak kapan saja. Malam pun tiba, pergantian shift dilakukan. Operator yang lebih muda, kurang berpengalaman, kini mengambil alih. Mereka tidak tahu bahwa reaktor yang mereka tangani sedang berada dalam kondisi paling rawan. Mereka hanya diberi instruksi, lanjutkan uji coba, dan hanya bermodalkan catatan orang lain yang sulit dimengerti. Dengan keyakinan bahwa ini hanyalah prosedur rutin, para operator meneruskan eksperimen. Padahal, setiap langkah yang mereka ambil sebenarnya justru memperbesar risiko. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang berada di jalur yang akan membawa dunia ke salah satu bencana terbesar dalam sejarah nuklir. Tepat tengah malam, sesuatu yang tidak pernah direncanakan terjadi. Daya reaktor tiba-tiba anjlok drastis. Seharusnya uji coba dilakukan pada kisaran 700 hingga 1000 megawatt, cukup tinggi untuk menjaga kestabilan. Tetapi kenyataannya, angka itu justru merosot tajam. Hanya tersisa sekitar 30 megawatt. Reaktor nyaris mati total. Kepanikan langsung melanda ruang kontrol. Para operator dengan terburu-buru mencabut terlalu banyak batang kendali, komponen vital yang berfungsi sebagai rem reaksi nuklir. Kini, hanya ada 6 batang kendali yang tersisa di dalam inti reaktor. Padahal, aturan ketat menetapkan jumlah minimal adalah 15. Keputusan tergesa-gesa itu mengubah segalanya. Reaktor tidak lagi stabil. Ia kini bukan sekadar mesin pembangkit listrik, melainkan sebuah bom waktu yang menunggu detik-detik untuk meledak. Dengan keras kepala yang membatu, Anatoly Dyatlov tetap memaksa melanjutkan uji coba, meskipun tanda-tanda bahaya sudah terpampang nyata. Bahkan ketika para bawahannya dengan cemas memperingatkan bahwa ini berbahaya, ia tetap menutup mata terhadap aturan, menyingkirkan akal sehat, hanya demi mengejar penghargaan yang dijanjikan bila uji coba ini berhasil. Turbin diputus dari aliran listrik utama. Pendinginan reaktor kini hanya bergantung pada tenaga turbin yang perlahan melambat, sambil menunggu generator darurat menyala. Namun reaktor itu sudah rapuh, sudah tidak stabil. Begitu pendinginan berkurang, suhu melonjak tak terkendali. Getaran menjalar ke seluruh pipa pendingin, seakan memberi peringatan terakhir. Dalam kepanikan, tombol darurat ditekan. AZ-5, prosedur penghentian total, langkah terakhir untuk menyelamatkan reaktor. Batang-batang kendali otomatis untuk mematikan reaktor mulai bergerak masuk ke inti. Tetapi justru disinilah letak tragedinya. Desain RBMK yang cacat membuat ujung batang kendali terbuat dari grafit adalah kesalahan besar. Alih-alih meredam reaksi nuklir, justru mempercepatnya. Daya reaktor melesat gila-gilaan. Dari 200 megawatt, melonjak menjadi lebih dari 30.000 megawatt. 100 kali lipat dari kapasitas normal. Tekanan uap tak lagi bisa ditahan. Dalam sekejap, ledakan terjadi. Penutup reaktor yang seberat 1000 ton terangkat ke udara, terhempas seperti mainan, membuka jalan bagi bencana terbesar dalam sejarah nuklir. Ledakan ini bukan sekadar uap. Di dalam reaktor, grafit yang terbakar, bahan bakar nuklir yang hancur, dan udara yang masuk bercampur, menghasilkan reaksi kimia tak terkendali. Langit malam mendadak tersayat cahaya biru. Cahaya yang begitu indah, namun mematikan. Itu bukan api biasa, melainkan radiasi ionisasi. Energi tak kasat mata yang sanggup merusak tubuh manusia dalam hitungan detik. Segera setelah ledakan, panggilan darurat dikirim. Unit pemadam kebakaran dari Pripyat dan kota sekitar dikerahkan. Informasi yang mereka terima singkat dan sederhana, ada kebakaran di atap reaktor. Tak seorang pun memberitahu mereka bahwa ini bukan kebakaran biasa. Api yang mereka lihat berasal dari grafit panas dan material inti reaktor yang terlempar keluar, benda-benda yang seharusnya tak pernah disentuh manusia. Dengan seragam standar, tanpa perlindungan radiasi, para pemadam naik ke atap reaktor. Mereka membawa selang air, meyakini tugas malam itu hanyalah rutinitas. Sebagian bahkan berani mengambil pecahan hitam berkilau dengan tangan kosong, tanpa tahu bahwa potongan itu memancarkan radiasi ribuan kali lebih tinggi dari batas aman. Dalam hitungan menit setelah insiden, tubuh mereka mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Rasa logam di mulut, mual dan kelelahan ekstrim mulai dirasakan.
Kulit terasa panas seolah terbakar, meski bukan oleh api, melainkan oleh paparan radiasi yang tak terlihat. Mereka dibawa ke Moskow untuk mendapatkan perawatan terbaik. Namun besarnya paparan radiasi membuat upaya penyelamatan tak membuahkan hasil. Akhirnya seluruh korban tim awal itu tidak dapat diselamatkan. Jejak pengorbanan mereka masih tersisa hingga kini. Seragam yang mereka kenakan malam itu basah oleh keringat, debu radioaktif, tidak pernah bisa dibersihkan. 3 dekade lebih telah berlalu, pakaian itu tetap tersimpan di ruang bawah tanah rumah sakit Pripyat. Radiasinya masih begitu tinggi, hingga menyentuhnya tanpa pelindung bisa berakibat fatal. Beberapa saat setelah ledakan, suasana di sekitar reaktor dipenuhi kebingungan. Api masih menyala, namun pihak berwenang belum mengumumkan betapa seriusnya bencana ini. Mereka hanya menyebutnya sebagai insiden kecil, mencoba menenangkan publik, padahal setiap detik begitu berharga. Di udara, partikel radiasi melayang tanpa warna, tanpa bau, tak terlihat oleh mata manusia. Namun diam-diam, partikel itu ikut terbawa setiap tarikan napas, masuk jauh ke dalam tubuh orang-orang yang masih berada di kota. Radiasi pada tingkat tinggi dapat merusak sel-sel tubuh hingga tak mampu memperbaiki diri, melemahkan daya tahan tubuh, dan menimbulkan rasa lemah yang tak wajar dalam waktu singkat. Dalam jangka panjang, dampaknya bisa membekas, mengubah kehidupan seseorang bertahun-tahun kemudian. Namun malam itu, warga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka berjalan di jalanan seolah tak ada bahaya. Beberapa bahkan berdiri di sebuah jembatan kecil, terpukau oleh cahaya biru yang menari di langit malam. Tanpa menyadari, pemandangan indah itu membawa risiko yang tak terlihat. Media dalam negeri tetap diam, tetapi beberapa hari kemudian, ilmuwan di Swedia, Finlandia, dan Norwegia mulai mendeteksi lonjakan radiasi yang tidak wajar di udara mereka. Instrumen pengukur di pembangkit listrik Forsmark, Swedia, bahkan mencatat tingkat radiasi jauh di atas normal, padahal reaktor mereka sendiri baik-baik saja. Segera setelah itu, laporan serupa datang dari Denmark, Jerman Barat, dan Polandia. Semua tanda mengarah pada satu titik sumber, wilayah Uni Soviet, tepatnya Chernobyl. Tekanan internasional semakin kuat ketika media luar negeri mulai menyiarkan temuan ini, menuding bahwa terjadi kecelakaan nuklir besar yang ditutup-tutupi. Barulah setelah desakan dari luar negeri dan bukti radiasi tak terbantahkan, pemerintah Soviet mengumumkan keadaan darurat. Warga akhirnya dievakuasi, namun untuk sebagian orang, waktu yang hilang di hari-hari pertama sudah cukup untuk menentukan masa depan kesehatan mereka. Inti reaktor nomor 4 masih terbakar hebat. Api bercampur asap hitam pekat menembus langit malam. Radiasi memancar tanpa kendali, menyebar jauh melewati batas pembangkit. Setiap detik, situasi semakin berbahaya. Pemerintah dan ilmuwan dipaksa mencari jalan keluar, bagaimana cara menekan api dan menghentikan radiasi yang terus bocor. Keputusan diambil, sebuah operasi udara darurat. Helikopter dikerahkan, terbang bolak-balik tepat di atas kawah raksasa bekas reaktor. Dari udara, para pilot menjatuhkan ribuan ton material, pasir dan tanah liat untuk meredam api, boron untuk menyerap neutron agar reaksi berantai berhenti, serta timbal untuk bertindak sebagai perisai, mengurangi pancaran radiasi langsung. Namun, rencana itu datang dengan harga yang mengerikan. Setiap penerbangan berarti masuk ke zona maut. Radiasi begitu kuat hingga menembus badan pesawat, langsung ke tubuh para pilot dan kru. Panas menyengat, medan magnet, serta turbulensi akibat api membuat setiap misi terasa seperti terbang menuju neraka. Beberapa helikopter tak pernah kembali dengan selamat. Ada yang jatuh karena terlalu dekat dengan inti reaktor. Baling-balingnya tersangkut kabel, terhempas ke tanah tepat di area radiasi ekstrim. Meski begitu, operasi terus berlanjut. Hari demi hari, ribuan ton material dijatuhkan dari langit, membungkus reaktor yang terbuka. Banyak pilot dan kru akhirnya jatuh sakit parah. Sebagian besar meninggal akibat paparan radiasi dalam beberapa waktu setelahnya. 3 hari setelah ledakan, situasi belum juga terkendali. Inti reaktor masih terbakar hebat, memuntahkan radiasi ke udara. Angin membawanya jauh melintasi perbatasan, dari Ukraina ke Belarusia, Jerman, Prancis, hingga Skandinavia. Dunia mulai sadar bencana ini bukan hanya milik Soviet, ini adalah krisis global. Namun ada ancaman lain yang lebih menakutkan. Suhu inti yang ekstrim mulai melelehkan lantai beton di bawah reaktor.
Para ilmuwan gentar membayangkan jika massa radioaktif itu menembus ke dalam tanah. Tepat di bawahnya terdapat aliran air tanah yang terhubung dengan Sungai Dnieper, sumber air minum bagi jutaan orang, dan jalurnya berakhir di Laut Hitam. Jika itu terjadi, bencana Chernobyl bisa berubah menjadi tragedi ekologis terbesar dalam sejarah manusia. Bayangkan sebuah panci presto yang sudah terlalu panas. Uapnya terkumpul, tekanannya naik, dan sedikit saja kesalahan bisa membuat ledakan berikutnya terjadi. Begitulah kondisi di bawah reaktor 4 Chernobyl pasca ledakan. Dalam situasi ini, 3 orang sukarelawan maju, Alexei Ananenko, Valery Bespalov, dan Boris Baranov. Dengan pakaian pelindung seadanya, mereka masuk ke lorong bawah yang sudah penuh radiasi dan air hitam pekat. Cahaya lampu senter mereka satu-satunya penuntun. Langkah demi langkah, mereka menyusuri air setinggi pinggang yang terasa lebih seperti racun daripada sekadar banjir. Misi mereka sederhana tapi mengerikan, menemukan dan membuka katup pembuangan agar air itu mengalir keluar sebelum inti reaktor meleleh lebih jauh. Saat katup berhasil diputar dan suara air mulai surut, dunia secara harfiah selamat dari ancaman ledakan kedua yang bisa membuat sebagian besar Eropa tak layak huni. Mereka tahu risikonya, mereka tahu hampir pasti tidak akan selamat, namun tetap saja mereka melakukannya. Bukan karena diperintah, tapi karena kalau tidak, bencana yang lebih besar akan melanda jutaan orang. Selain itu, Uni Soviet menggali terowongan tepat di bawah neraka nuklir tersebut. Ribuan pekerja tambang dari seluruh penjuru Soviet dipanggil. Mereka terbiasa dengan gelap dan panas di kedalaman bumi. Tapi kali ini tugas mereka berbeda. Bekerja di bawah sebuah reaktor nuklir yang nyaris tak bisa dikendalikan. Dengan sekop, cangkul, bahkan tangan kosong, mereka menggali tanpa henti. Udara panas menyesakkan, suhu di dalam terowongan mencapai lebih dari 50 derajat Celcius. Keringat mereka bercampur dengan debu dan partikel radioaktif yang menempel di kulit. Hampir tanpa pelindung, hanya pakaian kerja biasa. Tak ada jas anti radiasi, tak ada alat pernapasan. Banyak yang jatuh sakit di tempat. Ada yang pingsan, ada yang tak pernah pulih kembali. Tapi mereka terus bekerja, bergantian shift siang dan malam. 10 hari setelah ledakan, inti reaktor akhirnya padam. Tapi masalah jauh dari selesai. Radiasi di sekitar pembangkit tetap luar biasa besar, memancar dari setiap puing dan logam yang terlempar. Di atas atap reaktor, ribuan potongan grafit dari inti reaktor masih berserakan. Masing-masing memancarkan radiasi setara ribuan sinar X dalam 1 detik. Sebelum bisa dilakukan penutupan total, puing-puing itu harus dibersihkan. Soviet mencoba cara modern, mengerahkan robot khusus. Namun semua robot gagal total. Radiasi yang begitu kuat membunuh sirkuit elektronik mereka hanya dalam hitungan menit. Ketika mesin tak lagi berguna, keputusan gila pun diambil, menggantikan robot dengan manusia. Ribuan tentara muda dikerahkan. Mereka mendapat julukan mengerikan, biorobot. Tugas mereka sederhana tapi mematikan. Naik ke atap, menyekop grafit, lalu melemparkannya kembali ke inti reaktor yang terbuka. Tidak ada pelindung khusus, hanya baju militer standar, helm, sarung tangan, dan sekop. Setiap orang diberi waktu 90 detik, hanya 1 kali kesempatan. Begitu naik ke atap, mereka harus berlari, mengambil puing, melemparnya, lalu segera turun. Dalam 90 detik itu, tubuh mereka menyerap radiasi setara puluhan tahun batas aman. Di sana, setiap detik membuat mereka semakin dekat dengan risiko yang sangat serius terhadap kesehatan mereka. Banyak yang jatuh sakit tak lama setelah menjalankan tugas. Ada yang tubuhnya melemah tanpa sebab. Mereka tahu risikonya, tapi tetap melakukannya. Tanpa para biorobot ini, mustahil atap reaktor bisa dibersihkan. Mustahil Chernobyl bisa ditutup total. Dan mustahil dunia terhindar dari bencana nuklir yang lebih besar. Setelah api berhasil dipadamkan dan puing-puing berbahaya disingkirkan, perhatian dunia beralih pada masalah terbesar. Bagaimana menahan monster radiasi yang terus memancar dari inti reaktor? Pemerintah Soviet mengerahkan ribuan pekerja sipil, tentara, insinyur, dan tukang bangunan. Mereka diberi satu tugas mustahil, menutup reaktor nomor 4 dengan penjara baja dan beton raksasa, sebuah makam bagi mesin yang sudah berubah jadi neraka. Struktur ini kelak dikenal dengan nama sarkofagus. Dikerjakan hanya dalam hitungan bulan, sebuah kecepatan yang tak masuk akal untuk proyek sebesar itu. Setiap hari,
ribuan orang bekerja dalam bayangan radiasi. Krain, blok beton dan pelat baja dikerahkan, disusun lapis demi lapis, menelan bangkai reaktor di dalamnya. Namun, karena tergesa-gesa, sarkofagus itu jauh dari sempurna. Celah, retakan, dan kebocoran radiasi tetap ada. Dari luar, bangunan itu terlihat kokoh, tapi dari dalam, ia hanya penahanan sementara, bom waktu lain yang menunggu pecah. Puluhan tahun kemudian, dunia akhirnya mengambil langkah lebih besar. Tahun 2016, sebuah struktur baja melengkung raksasa dibangun menutupi sarkofagus lama. Dinamai New Safe Confinement, ia menjadi kubah logam terbesar di dunia, menutup rapat luka Chernobyl. Meski begitu, sarkofagus asli masih berdiri di dalamnya, sebagai monumen bisu dari bencana nuklir terbesar dalam sejarah manusia. Chernobyl bukan padam karena teknologi canggih, melainkan karena keputusan manusia di tengah keterbatasan informasi. Para pemadam, pekerja, dan tentara muda bergerak menuju pusat bencana tanpa benar-benar memahami tingkat bahayanya. Mereka mengira ini hanya tugas berisiko tinggi seperti biasanya, padahal ancamannya jauh melampaui dugaan mereka. Setiap langkah yang diambil membawa konsekuensi serius bagi kesehatan mereka. Namun rasa tanggung jawab membuat mereka tetap maju. Warga Pripyat awalnya dijanjikan pergi hanya 3 hari, namun selamanya mereka tak pernah kembali. Kota yang dulu hidup dengan tawa anak-anak kini membeku dalam waktu, menjadi kota hantu yang ditelan hutan dan radiasi. Ribuan pemadam, pekerja, hingga 600.000 likuidator harus menghadapi risiko ekstrim. Banyak di antara mereka mengalami dampak kesehatan yang parah sepanjang hidup. Tubuh merekalah yang menjadi perisai, tubuh merekalah yang memadamkan api nuklir yang mustahil dipadamkan oleh mesin. Lingkungan pun ikut menjadi saksi luka. Hutan di sekitar reaktor berubah menjadi red forest. Pohon-pohon hangus, tanah dan sungai yang tercemar, satwa liar yang hidup di atas warisan beracun yang akan bertahan ribuan tahun. Dan dunia ikut berguncang. Chernobyl membuka tabir rapuhnya Uni Soviet, sebuah imperium yang penuh kebohongan dan penyangkalan. Hanya 5 tahun setelahnya, negeri adidaya itu runtuh. Chernobyl pun dikenang bukan hanya sebagai bencana nuklir, melainkan simbol kehancuran sebuah negara. Chernobyl adalah peringatan abadi bahwa kesombongan manusia, jika tak diimbangi kebijaksanaan, bisa menghancurkan peradaban. Radiasi mungkin tak terlihat, tapi warisan Chernobyl akan selalu berbisik, jangan pernah ulangi kesalahan ini. Jika kisah ini menurutmu penting untuk dikenang, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, agar lebih banyak orang tahu dan tidak ada lagi Chernobyl kedua.